Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liz Andini dari kelas manajemen 4B dengan MPM 20230147. Di sini saya akan membuat tugas video dengan membahas tentang penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengamati, mengukur, dan mengevaluasi kinerja seseorang pegawai berdasarkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta standar atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan adapun tujuannya adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai kinerja setiap karyawan baik dari segi pencapaian hasil kerja maupun perilaku kerja sehari-hari. Salah satu tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menilai kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tujuan lainnya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial seperti promosi jabatan, pemberian bonus, penetapan kenaikan gaji, atau rotasi kerja. Secara keseluruhan, tujuan penilaian prestasi kerja mencakup: yang pertama, mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Yang kedua, menyediakan dasar dalam proses pengambilan keputusan terkait SDM. Yang ketiga, memberikan umpan balik konstruktif bagi pengembangan individu. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kinerja kerja secara keseluruhan. Dan adapun faktor-faktor yang memengaruhi penilaian prestasi kerja, yang pertama, keterampilan dan kemampuan penilaian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menilai kinerja karyawan yang cenderung memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat. Subjektivitas penilaian. Kebanyakan penilai membawa pandangan dan persepsi pribadi dalam proses evaluasi yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil penilaian. Yang ketiga, standar dan kriteria penilaian digunakan. Penilaian prestasi kerja sangat bergantung pada standar dan kriteria yang diterapkan oleh organisasi. Yang keempat, kondisi kerja dan lingkungan organisasi. Lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang memadai dapat memengaruhi kinerja karyawan. Yang kelima, komunikasi antara penilaian dan karyawan. Kurangnya komunikasi yang jelas antara atasan dan karyawan mengenai tujuan dan harapan dari penilaian dapat menyebabkan ketidakpahaman mengenai kriteria yang digunakan. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, menilai kinerja karyawan secara objektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang keempat, membantu dalam pengembangan karir. Yang kelima, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, memperbaiki kualitas kerja organisasi. Yang ketujuh, menjaga kepuasan karyawan. Yang kedelapan, sebagai saran pengukuran keberhasilan organisasi. Baik, itulah video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.